air asin di bawah layar. Izinkan saya beri salam kepada hadirin dan para juri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aliska Syafina. Saya bersekolah di STM 5 Banawa. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kebarakah Mencapai Subuh Turun Ba'at, yang artinya 3 orang sakti bersaudara. 2 diantaranya laki-laki dan seorang perempuan. Si kakak bernama Bubu Lembang dan saudara keduanya bernama Kue Arusu Belo, dan saudara perempuannya bernama Bunga Sandoa. Saudara perempuan ini sangat disayangi oleh kedua saudara laki-lakinya. Kemanapun mereka pergi, selalu membawa adik perempuannya. Suatu hari, Bunga Sandoa diajak saudaranya ke laut untuk menjaring vio atau ikan-ikan kecil. Dari pantai Pura-Pura sampai ke Ujung Solo. Penonton, hai penonton. Apakah kalian tahu di mana pantai Pura-Pura itu? Tidak. Pantai Pura-Pura itulah pantai wisata terbaik di dunia. Sesampainya di sana, Bunga Sandoa lalu membuang jaringnya. Ia jaring vio tetapi tidak ada. Kemudian ia jaring kembali tetapi tidak ada satupun vio terjaring. Yang terjaring hanya seekor belut. Dengan terpaksa ia bawa sang belut itu ke atas gunung. Sesampainya di sana, belut tersebut ia letakkan di bawah tempat tidur. Keesokan harinya, ia mencukur kelapa untuk ia berikan kepada belut. Dan ia memberi kelapa tersebut kepada belut. Dan ia memanggil belut itu, Henjayapi, inilah saya Bunga Sandoa akan memberi makan engkau. Lalu keluar sang belut itu dan langsung memakan kelapa tersebut. Keesokan harinya lagi, ia mencukur kembali kelapa. Ternyata ia diintip oleh saudaranya. Maka saudaranya bertanya, untuk apa kamu mencukur kelapa ini? Maka Bunga Sandoa menjawab, untuk digunakan menyaki rambutku. Hari demi hari, berganti minggu berganti bulan, hanya itu saja yang ia lakukan, yaitu memberi makan belut. Tiba suatu hari, kakaknya mendahului Bunga Sandoa memberi makan belut. Ia mencukur kelapa dan segera memberi makan belut.
bunga sandawa akan memberi makan engkau. Jaya inilah saya bunga sandawa akan memberi makan engkau. Setelah beberapa saat ia menunggu, sang belut tidak juga keluar dari bawah tempat tidurnya. Akhirnya dia pulang dengan perasaan sedih dan kecewa. Sesampainya di rumah, ia lalu duduk merenung memikirkan sang belutnya. Tidak lama kemudian datanglah seekor kucing memberitahu kepadanya, gara-gara dia berkuring kurang. Hai pendengar. Hai. Apakah kalian tahu artinya itu? Tidak. Ternyata kucing itu meminta bunga sandawa menggali perapian dan memeriksa panci bekas memasak di belakang rumah. Setelah mendengarkan petunjuk, bunga sandawa lalu bergegas ke belakang rumahnya. Dan ia menggali perapian tersebut. Dan ia mendapatkan tulang belulang sang belutnya. Tidak makan. Maka seketika itu pula ia merasa sedih dan kecewa. Dan ia mengubur tulang belulang tersebut di belakang rumah. Seminggu setelah peristiwa, bunga sandawa masih diselimuti perasaan sedih dan kecewa. Suatu hari, ia mendapatkan petunjuk kembali bahwa ia diminta untuk memeriksa tulang belulang yang ia kuburkan seminggu yang lalu. Setelah ia meriksa, ternyata tulang belulang tersebut kini berubah menjadi pohon emas. Kabar tentang pohon emas itu pun terdengar sampai penjuru kerajaan. Akhirnya terjadi perebutan antar warga kerajaan. Tetapi sesiapa yang ingin mencabut pohon emas tersebut, pohon emas tersebut akan bertambah tinggi. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Bagi siapa yang bisa mencabut pohon